sebelum kita bahas bagaimana Bayu termasuk yang berpuasa bisa kembali mengatur pola makan setelah berpuasa 1 bulan. Nah, Anda juga bisa berinteraksi dengan kami dalam perbincangan ini di nomor telepon 02153661222. Ya, itu Anda pertanyaan atau mau berbagi sesuatu kepada kita juga nggak apa-apa. Bertanya kepada tamu-tamu saya dengan Glory di pagi hari ini di Studio Sapa Indonesia juga boleh. Bung Jansen Ongko, apa kabar? Baik. Ya, ini ahli gizi yang sebelum di awal-awal puasa kita sudah ketemu. Sudah. Dan saya menerapkan beberapa hal dari Anda, turun 2 kilo. Berhasil. Kan? Tujuan berpuasa bukan untuk menurunkan Padahal ya kan ya. Tapi itu bonus Padahal, ya, jadi. Nggak tahu kenapa pokoknya turun, padahal nggak niat-niat juga. Nah, ada juga yang nanti mungkin dari sisi kejiwaan dalam hal ini karena bagaimana kemudian kita menerapkan hal-hal yang baik itu agar tetap baik itu butuh mental yang kuat motivasi. juga Ada Mbak ya. Ajeng juga. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan juga terima masukan-masukannya. Ini selepas puasa, Bung Jansen, apa yang kemudian perlu dilakukan ya. perlu dilakukan? Karena nih makan jadi 3 kali sehari lagi, sarapan tetap penting, itu hal-hal semacam itu gimana? Tapi sebenarnya mungkin mau saya tekankan dulu bahwa berpuasa itu sehat ya. Ya. Jadi walaupun sudah tidak di bulan puasa, misalnya mau berpuasa seminggu sekali masih boleh. Berpuasa penuh 1 hari atau setengah hari? Seperti penuh tentunya. Kenapa ada saran Karena seperti memang itu? banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa berpuasa itu memang bisa meningkatkan usia dan juga meningkatkan kesehatan. Oke. Jadi usia saya sel-sel tubuh sarankan itu ya? seminggu sekali memang harus diadakan puasa juga. Dan caranya pun tidak banyak berbeda dengan yang selama Ramadan, cuman boleh minum. Itu aja bedanya. Oh, bedanya itu ya, agak lebih enak nih, ya kan? Jadi haus kemudian bisa diterangani dengan minum, tapi Betul. makanan yang kemudian Nah, dikurangi. untuk mengembalikan habit yang sudah berubah, atau kebiasaan yang sudah berubah dari yang berpuasa, biasanya makannya di malam dan pagi, itu sebenarnya dari segi gizinya sendiri tidak berbeda. Betul. Nah, tidak ada perbedaan, cuman karena sudah terbiasa makan di pagi, otomatis harus agak sedikit dipaksakan. Untuk jamnya apakah bisa agak supaya Sebenarnya tidak kalau terlalu untuk kaget gitu? Pola jam berapa? makan, yang paling baik itu adalah mendengarkan tubuh di saat lapar baru makan. Kita sebutnya lapar fisik. Bukan berarti tidak boleh mengikuti makan-makan waktu tertentu ya, misalnya pagi, siang, dan malam. Tapi akan lebih baik lagi apabila Anda mendengarkan tubuh Anda. Apabila sudah merasa lapar, silahkan makan. Dan biasanya kalau pola makan kita teratur, lapar fisik ini tubuh kita akan memberitahu tuh dia bener kok jamnya ya, alarm-alarm itu betul. pas menjelang makan siang dia baru lapar, Karena nanti malam juga baru aktivitas lapar. orang berbeda-beda, Mas. Ada yang kesibukannya banyak di pagi, ada yang di sore, ada yang di siang. Jadi pola makan atau jam makan, waktu makan itu berbeda-beda sebenarnya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang aktivitasnya dari pagi dia sudah aktif, bisa jadi dia akan Otomatis lapar lebih cepat. sarapannya harus agak Lebih awal ya. Nanti sambung lagi Bung Jansen ya. Itu kan lapar fisik ya. Lapar mata nih yang bahaya nih. Betul. Psikologi ya kan belum? Psikisnya ya. Iya, Setuju itu. saya Mbak Ajeng, apalagi Psikisnya kalau tuh- ini pasca lebaran Bayu bawa oleh-oleh banyak misalnya ya. Terus kemudian ini setelah masih lebaran pengen makan cemilan-cemilan. Masih ada Iya. kue lebaran, masih ada Jangan kacang salah Mbak lebaran. Ajeng Salah, aja. masih ada. Mbak Bawa dia. Ajeng udah kasih tuh. Ya, Waduh. bawa kacang. Iya, nah ini gimana Itu namanya menanganinya? berbagi, Mas. Berbagi ya. Bikin lapar Tentunya mata. kalau kita kembali kepada kondisi sebelum berpuasa, tentunya harus ada yang di reset the mindset ya. Oke, Gitu. kita Jadi harus bagaimana- apa namanya merewind segalanya dari nol lagi Iya. nih ya, mindsetnya Kan harus kembali diubah. ke gaya hidup aktif seperti sebelumnya, di mana kita memang biasanya kalau sebulan sebelum lebaran tentunya udah harus bisa menyesuaikan diri nih, kondisi Iya. tubuhnya seperti apa. Betul. Seminggu pertama harus apa yang dilakukan, itu kan mereset the mindsetnya yang mungkin buat beberapa orang agak sulit ya gitu. Lu udah Ada yang butuh terbiasa nih. 2-3 hari langsung, Iya. ada yang seminggu dia Betul. baru bisa dapat mindsetnya untuk Ramadan gitu. Betul, kalau kita Gimana lihat itu ini biar kita puasa nih cepet? sebulan, kemudian kadang dalam waktu 2-3 hari puasa berat badannya naik nggak Mas Bayu? Belum nimbang lagi sih. Belum nimbang. Iya. Jadi 2 Iya kilo kan? itu berapa hari bertahan nih gitu Iya. kira-kira ya. Seminggu lebaran menghancurkan segalanya itu. Jadi kita lihat bahwa kekuatan mindset kita yang akan berperan ketika kita harus kembali lagi Gimana ke Mbak pola Ajeng hidup. caranya? Apa yang harus kita Latih mungkin lakukan, ya. latih Iya. untuk mindset ini supaya berada di posisinya sekarang?
Oke, kalau kita kembali ke pemikiran gaya hidup sehat, tentunya mindset kita juga perlu dilatih. Tidak hanya secara fisik tadi kan. Kalau dari, Dari Jansen, tentunya dari segi gizinya, bagaimana kita menyesuaikan diri dan tubuh kita untuk kembali aktif. Kalau dari sisi psikologisnya, tentunya kita kan harus aktif lagi di kantor. Kita harus kembali ke kegiatan kita yang rutin dilakukan sebelumnya, sehingga mindsetnya memang harus sudah, ayo aktif lagi, semangat lagi. Gaya hidup. Kalau Iya. tips-tips yang bisa kita lakukan sehari-hari, misalkan mungkin di depan kaca kita mengatakan kepada diri sendiri untuk bertekad kuat, atau mungkin mengingatkan orang-orang sekitar kita, Iya. itu bisa nggak sih? Atau ada tips yang lebih mudah lagi mungkin? Kalau itu kan lebih ke self reminder ya, gitu. Iya, masing-masing beda tuh Ya, mungkin tiap ya. orang beda. Misalnya nih, kalau ingin membuat suasana hati juga lebih senang, lebih semangat, memakai baju-baju yang berwarna cerah, itu kan secara Oke. psikologis juga bikin kita lebih semangat. Oke. Karena saya begini nih, secara psikologis banyak benar teman-teman, bahkan di sosial medianya, tinggal berapa hari lagi kerja lagi, kembali ke dunia nyata katanya gitu. Karena Kemacetan, suasana harus liburan kan. balik. Dan pola makan itu pengaruh, Mas. Pola makan pengaruh. Kalau misalnya dia sudah merasa akan kembali ke rutinitas, itu kan tingkat stresnya tinggi. Jadi otomatis pola makan itu sangat mempengaruhi bagaimana kita berpikir juga. Jadi kalau misalnya dia makannya banyak junk food atau makan makanan yang termasuk kategori junk food ya, Iya. itu akan membuat mereka lebih gampang stres. Makanya depresi ya. sumber makanannya harus diperhatikan dengan baik. Oke, ini ada satu yang mungkin berhubungan nih dari Bung Jansen sama Mbak Ajeng ya. Karena prakteknya itu harus kuat tekadnya gitu. Bagaimana kita menjaga makan kan kita nggak jadi berlebihan. Saya merasakan benar itu di waktu puasa, kita makan sedikit saja, sedikit yang manis dengan kurma, udah selesai puasa kita. Nanti selesai taraweh baru saya makan nasi begitu, itu pun kata Bung Jansen bisa nggak dengan nasi merah dan nggak usah terlalu banyak lauknya dan lain-lain. Nah, itu bisa jalan terus seperti itu. Sebenarnya bagaimana mengatur? kebiasaan di saat hari Lebaran itu yang terbawa. Jadi kalau misalnya mereka Ini sih makan ya. Ini nih, sepuas-puasnya, 2-3 hari Jadi lebaran yang salah ini. tuh lebarannya ya. Jadi kalau bisa 30 hari terus puasa lagi, lebaran diundur aja gitu ya. Lebarannya sehari 2 hari aja lah, nggak usah seminggu nih. Ya. Euforianya tuh di lebaran. kebiasaan di euforia Lebaran Lebaran. itu yang seringkali terbawa dan juga mereka kebanyakan mengalami peningkatan berat badan yang cukup banyak di saat Di situ ya. di situ. Dan yang saya tekankan adalah tidak boleh langsung diet ketat. Karena kebanyakan kan, aduh selama Lebaran saya naik 3-4 kilo katanya. Oke. Jangan langsung Senin, Selasa atau sudah di hari kerja balas dendam. Kalau kembali soal diet, selama puasa seperti yang dialami oleh Bayu turun 2 kilo, itu sebenarnya bagus nggak sih? Atau sebenarnya Baik-baik saja. dalam berpuasa itu seharusnya kita tidak terlalu banyak turun berat badannya? Sebenarnya kalau terjadi penurunan berat Saya badan, biasanya malah nggak berat badan nggak turun. ada yang biasanya. turun, ada yang enggak. Itu tergantung dari asupan yang kita konsumsi. Oke. Jadi kalau turun pun tidak masalah. Tidak Berapa masalah. batasnya? Kenapa? Berapa batas Dalam turun satu yang bulan wajar? itu biasanya paling aman itu 3-5%. Dari berat badan kita aslinya ya. Betul. Jadi kalau misalnya terjadi penurunan itu sudah pasti ya wajar karena asupan makannya tidak sebanyak seperti biasa. Seperti Timothy dia malah naik 35%, itu juga normal-normal aja ya. Itu karena Itu dia yang pas kalau buka puasa yang di bareng, Lebaran. kumpul-kumpulnya itu yang buat naik gitu kan. Undangan buka puasanya lebih Silaturahim. banyak dari saya Timothy itu. Jadi sebenarnya tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Ada memang kalau sudah biasa makannya memang suka berlebihan ya otomatis naik berat badannya. Kita Ya bagaimana? ya, kalau kita bilang apa saja menu-menunya yang kemudian bisa mencoba untuk kembali Kalau mengembalikan agar misalnya berat agak badan susah ideal. menjaga pola makan, yang yang saya sarankan adalah menambah porsi sayuran dan buah. Itu aja ya. Karena kalorinya kan tidak terlalu besar, jadi bisa dikonsumsi dalam jumlah yang agak besar. Itu untuk menaikkan dan juga untuk mungkin menurunkan berat badan sama ya. Itu untuk tipsnya ya? menjaga. Menjaga. Kalau untuk menaikkan berat badan otomatis harus surplus kalori atau melebihi dari kebutuhan yang kita gunakan kalorinya. Oh, oke. Jadi tergantung. Oke, saya ke Mbak Ajeng sedikit lagi nih. Berkaitan dengan, saya mau bilang aja begini deh, harusnya kita mengundang Bung Jansen sama Mbak Ajeng ini 3 hari sebelum Lebaran kayaknya ya. Untuk mengingatkan hati-hati ya, Lebaran tuh jangan euforia gitu. Tapi kan sekarang udah terlanjur nih gitu. Nggak bisa dihindarin, Mas. Nggak bisa dihindari, Nggak bisa itu memang dihindari. susah. Kita ke rumah yang sebelah silaturahmi, kalau nggak nastar. makan nggak boleh pulang Iya, kan. itu dia, Minimal ketupat makan sayur. kue-kuehannya Betul gitu kan. sekali, ya. Nah, bagaimana kemudian kita kalau memang secara psikologis gitu bisa kemudian menerapkan kembali, oke,
Ini kemarin saya sudah euforia nih, Iya. gitu. Tanpa That's it, kemudian ya. harus diet ketat gitu. Apa sih pelan-pelan secara psikologis tuh gimana sih kita mengendalikan mind kita, pikiran kita, Mbak Ajeng? Ya, kan sebetulnya nggak ada cara yang instan ya, Nggak, Johnson ya. betul. Tidak ada cara instan. instan di mana tubuh dan pikiran kita pun butuh proses. Ya. Termasuk ketika kita mau kembali ke gaya hidup Ini kita. penting yang nih, rutin, nggak ada yang instan tidak ya. ada instan. Jadi coba kita terapkan ya secara perlahan. Misalnya minggu pertama apa sih yang ingin kita lakukan? Jangan bikin target yang terlalu besar sehingga akhirnya secara psikis kita jadi tertekan. Jadi kenapa kalau Lebaran itu kita bilang bahwa akhirnya banyak orang yang euforia? Karena selama sebulan ada Banyak menahan tanpa diri tanpa gitu disadari kan, banyak menahan diri untuk misalnya makan makanan tertentu. Kemudian ketika Lebaran akhirnya itu Lepas semua pas itu. Iya, betul. semua. Nah, ini Setannya dilepas lagi memang Kalau ya. saran dari saya adalah kalau bisa memprioritaskan kesehatan. Oh, Kalau tidak diprioritaskan, mereka akan beralasan saya tidak punya waktu untuk berolahraga, saya susah jaga makan. Itu karena dia tidak memprioritaskan. Iya. Jadi bagi yang merasa tidak punya waktu untuk olahraga atau memperbaiki pola makan, itu karena mereka tidak memprioritaskan kesehatan saya. Ini penting juga ya. Jadi kesehatan dan belum terlambat loh, masih ada waktu Tidak ada kata terlambat. ya, tidak ada kata terlambat.